Planologi Nasional, gitu, Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN), itu berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Regional. Nah, begitu masuk ke tata ruang regional, saya ketemunya dengan istilah apa yang disebut dengan, ini ada hubungannya dengan yang namanya Belt and Road Initiative. Pasir Penajam yang berhubungan dengan Kutai Kartanegara, dan di seberang sana tidak jauh dengan yang namanya konflik tentang Laut Cina Selatan, di mana melibatkan banyak negara ASEAN dalamnya. Dan Cina bermaksud hanya menyelesaikannya secara pendekatan bilateral, tidak mau multilateral. Dan pada saat yang sama tetap dibangun yang namanya military base camp di sana, gitu ya. Maka persoalan besarnya menjadi ini ternyata konflik yang sedang muncul di dunia, sebagaimana Amerika bikin analisnya, sebagian bisa kita terima. Iya, urusan kajian memang ini jadi masalah ya, karena boro-boro mengkaji kripto, tapi kan kripto itu sudah dipukul palu sama MUI maupun Muhammadiyah NU ya, haram katanya. Tapi kan ini jalan terus dunia ini. Entah mau tidak mau akan berpengaruh kepada ekonomi dunia, bukankah begitu, Bang Ihsan Nursia? Saya terus terang, saya heran ya. Ini kan omongan saya di tempatnya Sandiaga Uno ketika saya diundang sebagai pembicara di base camp-nya Sandiaga Uno ketika dia tampil sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Saya pembicara di situ bersama dengan beberapa pembicara lain ketika bicara ojek online atau taksi online sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan, untuk mengatasi lapangan kerja. Yang saya nggak lagi masuk dalam kerangka itu gitu, karena buat saya itu ultra slavery modern sistem perbudakan modern yang ultra gitu. Orang tidak merasa bahwa itu adalah sistem perbudakan, tapi sesungguhnya itu perbudakan. Saya lompat ke atas. Yang saya lompat ke atas adalah payment system, dan betul. Ternyata yang namanya Jack Ma sesungguhnya bermain di payment system, dan karena itu diambil alih oleh pemerintah Cina agar sistem pembayaran yang dibuat oleh SoftBank yang dibikin oleh Alipay, yang dibikin oleh kekuatan Jack Ma itu tidak menandingi sistem pembayaran dibikin oleh pemerintah Cina. Maka diambil. Nah, kalau kemudian itu menjadi fakta, dan itu pernah terjadi di Indonesia lewat yang namanya WeChat dan Snapchat di Bali pada akhir Desember 2019, lalu Muhammadiyah dan NU atau MUI menyatakan itu haram, pertanyaan besarnya menjadi itu karena mereka bermain bahwa yang namanya krip berbasisnya judi gitu ya, goirer, masair, dan kemudian sampai pada posisi permainan persepsi. That real, itu betul kalau sampai pada level itu. Tetapi ada tetapinya. Crypto ekonomi, cryptocurrency itu tidak hanya bicara itu. Itu makanya dibutuhkan satu otoritas penuh mengatur kripto. Nah, di Indonesia nggak jelas nih, karena Bank Indonesia mengatur kripto hanya dalam posisi seperti e-wallet atau e-money. Padahal yang namanya cryptocurrency atau kripto itu bukan cuma itu gitu, bukan sekedar e-wallet atau e-money, bukan cuma sekedar komoditi, dianggap komoditi. Dengan begitu sudah terjadi transaksi, bukan itu, bukan digital currency kayak gitu. Luar biasa. Lebih dari itu gitu, karena dia menggantikan fungsi uang di satu sisi. Tapi di sisi lain juga dia menggantikan fungsi identitas seseorang. Itu yang disebut dengan crypt. Jadi ada 7 fungsi di dalamnya. Nah, ketika kita sampai pada posisi 7 fungsi itu, maka Anda tidak bisa menghambat perkembangan teknologi. Nah, sampai pada batas itulah kemudian kita menyatakan sepanjang crypt tidak bermaksud judi, sepanjang crypt tidak bermaksud dimainkan dalam rangka permainan persepsi, gitu ya. Bisa. Maka crypt halal. Tetapi ketika crypt memang dimainkan dalam kerangka judi, ya kelihatan. Dia memang menjadi bentuk apa yang haram gitu kalau melihatnya. Nah, kalau kemudian MUI dan teman-teman di Muhammadiyah melihatnya seperti itu, saya belum melihat kajian mendasarnya, karena yang saya lihat adalah gitu ya, Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah saja membuat cetak biru tentang keuangan ekonomi syariah, itu salah gitu. Nah, sorry, saya kebetulan membacanya detail ketika saya harus sampaikan itu di
di Sumatera Barat ini loh kesalahan cetak ingatan. biru dari Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah. Kesalahannya mereka di sini, ada di sini. Saya tunjukin satu persatu. Nah, ketika ini saya angkat ke dalam ekonomi Islam lalu saya terjemahkan ke dalam krip, maka persoalan pokoknya menjadi bagaimana kita memahami aplikasi teknologi sebagai aplikasi dari payment system gitu. Yeah. Saya jadi akhirnya bisa ngerti, oh iya gue ngomong waktu kampanye 2019 kecepatan, kejauhan, orang nggak ngerti saat itu. Memang ini 3 tahun ke depan orang bilang banyak perubahan ya di dunia transaksi dunia maupun dunia metaverse ya. Tak kenapa ya, apakah para petinggi ini nanti bikin ibu kota metaverse saja daripada pindah ke Kalimantan sana, karena perpindahan ini pun ditentang oleh setidaknya 11.000 orang lah, bukan 1, 2, 3 orang. Nah, ini kan pengaruh ke depan dan juga cara kita berpikir dalam menciptakan suasana baru. Apa yang Bang Ihsanuddin lihat ini menyangkut metaverse dan juga pindah ibu kota dan juga bersambung lagi dengan kripto tadi? Silakan Bang. Saya memulai kajian IKN itu dengan pendekatan human existence depend on the property depend on the land, on the sea, on the air. Jadi eksistensi manusia itu sangat tergantung sekali pada tanahnya, pada airnya, apakah itu danau, sungai atau laut, gitu ya, pada udaranya, gitu ya, pada dirgantaranya. Nah, ketika saya aplikasikan ke dalam kerangka begitu, maka cara berpikir saya tentang eksistensi bangsa Indonesia yang membangun pusat pemerintahannya di Pasir Penajam, gitu. Saya harus melihatnya dalam konstruksi inner dan outer. Jadi dalam posisi di dalam dan posisi keluar gitu. Nah, ketika posisi di dalam saja tidak memenuhi syarat, saya tentu melompat keluar. Saya menyatakan sebagai tidak memenuhi syarat, misalnya katakan soal dukungan alam, dukungan air, dan dukungan sumber hajat hidup orang banyak lainnya gitu ya, yang harus kita lihat lebih baik. Termasuk katakan tercerabutnya lahan gambut gitu misalnya, kalau kita lihat kayak gitu. Lalu kita ngeliat sekitar. Nah, ketika sekitar itu, saya menyebutnya sebagai pentingnya planologi nasional, gitu, rencana tata ruang nasional (RTRN), itu berkaitan dengan rencana tata ruang regional. Nah, begitu masuk ke tata ruang regional, saya ketemunya dengan istilah apa yang disebut dengan, ini ada hubungannya dengan yang namanya Belt and Road Initiative. Itu kisahnya. Ini saya bukan saya ngomong Belt and Road Initiative ini dengan dokumen Cina sendiri. Jadi cara berpikirnya adalah bagaimana kita ngelihat Pasir Penajam yang berhubungan dengan Kutai Kartanegara dan di seberang sana tidak jauh dengan yang namanya konflik tentang Laut Cina Selatan, di mana melibatkan banyak negara ASEAN dalamnya, dan Cina bermaksud hanya menyelesaikannya secara pendekatan bilateral, tidak mau multilateral, dan pada saat yang sama tetap dibangun yang namanya military base camp di sana gitu ya. Maka persoalan besarnya menjadi ini ternyata konflik yang sedang muncul di dunia, sebagaimana Amerika bikin analisisnya, sebagian bisa kita terima. Ini berkaitan tadi dengan pernyataan saya bagaimana Amerika telah membuat analisis tentang Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, dan Ukraina. Tadi ingat ya, kita ngomong gitu ya. Iya, betul. Nah, ketika kita geser dengan yang namanya ke Laut Cina Selatan, mau tidak mau dia memang berpengaruh oleh eksistensi bangsa-bangsa yang ada di sekitar Laut Cina Selatan. Yang paling punya opportunity besar untuk memainkan posisi Laut Cina Selatan bukan Filipina, bukan yang namanya Singapura, bukan yang namanya Malaysia, tapi Indonesia. Dan ketika Indonesia punya kepentingan besar atau Cina Selatan, mestinya negara lain yang punya kepentingan memainkan Belt and Road Initiative dengan Silk Road-nya itu, dengan jalur sutranya itu, harus masuk dengan cara proxy war. Itulah analisis saya, makanya analisis proxy war. Itu ya. Jadi cara pandang saya bukan cara pandang biasa, cara pandang saya cara pandang proxy war dan cortex war. Itu makanya pertanyaannya menjadi begini, kalau kita bangun di sana gitu ya, di Pasir Penajam gitu, itu sebelah utara pengamanannya siapa, sebelah selatan pengamanannya siapa, sebelah barat pengamanannya siapa, sebelah timur pengamanannya siapa. Kalau Jakarta jelas. Kalau Anda pergi ke kawasan utara, Anda akan ketemu marinir gitu ya. Ya kan? Anda ketemu marinir di situ, Jakarta nih. Kalau Anda pergi ke timur, ada yang namanya, ada Cilodong, ada yang namanya
ke Pasanda gitu. Kalau Anda pergi ke barat, di sana juga ada lagi yang namanya Serang. Jadi Jakarta diamankan dengan berbagai kekuatan. Ini dari pendekatan alutsista. Nah, kalau pakai pendekatan frekuensi, bisa nggak? Ini saya susah jawabin. Gimana tuh, Bang? Saya susah ngejawab ini. Karena soal cyber war jadinya. Siapa yang bisa mengamankan Indonesia, Jakarta dari segi cyber war? Nggak ada. Begitu juga namanya metaverse nanti yang seperti di pertanyaan Anda tentang bagaimana kalau metaverse-nya dibikin. Loh, pertanyaan besarnya memang Indonesia sudah bisa bikin pengamanan di cyber war? Undang-undangnya saja nggak ada. Artinya cara berpikir kita tentang cetak biru cyber war kita ini kayak apa nih nggak jelas. Dan hingga hari ini seperti saya pernah bilang berkali-kali berhasil. Negara yang tidak setuju pada tingkat ketinggian tertentu atas cyber war adalah Amerika. Pada ketinggian 30.000 kaki misalnya. Kan baru setelah itu dianggap sebagai bentuk internasional gitu. Amerika nggak mau gitu, dia maunya lebih rendah gitu. Maka muncullah kemarin satu model di media asing ya tentang kemajuan teknologi dari namanya UAV. Jadi kekuatan drone yang bisa dipakai dengan ketinggian tertentu di mana tidak bisa dilacak oleh radar, dan itu menjadi senjata tanpa awak tapi kemudian sangat efektif dalam kerangka geoengineering. Gimana tuh? Ngeri nggak coba? Ya kita baru urusan sama Singapura aja udah kelagapan gitu kan, dari diiming-imingin yang kemarin kritik habis-habisan oleh Hikmahanto. Iya, Hikmahanto bilang ini bagaimana ini? Ya, ini kan sebuah fenomena apa ya? Wah, luar biasa, flight information region. Kalau itu apa tuh Bang nantinya? Kita kan Singapura itu kan investor terbesar pertama kalau tidak salah di Indonesia, bukan begitu Bang? Betul. Jadi kalau dilihat dari jumlah pinjaman luar negeri Indonesia, Singapura tidak pernah bergeser sebagai pemberi pinjaman terbesar. Tapi justru dengan pinjaman itu dia mendikte. Gitu. Dan saya ngomong nggak cuma di rasial, saya ngomong juga di Straits Times karena itu saya di ban juga oleh Straits Times. Gitu. Tapi orang itu kan medianya Singapura tuh. Betul. Saya bilang Singapura itu remote sensingnya Amerika. Setelah itu Singapura sendiri mendayagunakan kekuatan keuangan untuk mendikte Indonesia. Nah, dalam perjanjian yang kemarin Singapura menggunakan 3-in-1. Tidak bisa tanda tangan satu, yang dua tidak tanda tangan. Tiga-tiganya secara tangan. Jadi soal militer, soal jawatan, soal laut, soal udara gitu. Ya. Jadi satu tuh. Termasuk soal ekstradisi gitu. Akhirnya juga soal investasi gitu kan. Iya, sama. Negara pertama yang memperoleh jaminan investasinya cukup aman, Investment Guarantee Agreement namanya, di era SBY, itu Singapura. Dan itu diberikan oleh SBY. Iya. Sedap nggak? Sedap. Jadi ada sesungguhnya sebelum kemarin 3 perjanjian dibikin, di era SBY itu Singapura adalah negara pertama yang memperoleh jaminan bahwa investasinya tidak bisa dinasionalisasi. Sedap kan? Itu dia. Itu orang lihatnya bukan cuma sekedar jaminan investasi, orang mestinya ngeliat ekonomi politik dong. Itu makanya saya kritik habis-habisan. Ini apa sih negeri ini, kayaknya tangan kita di bawah terus-menerus sama uang nih kayak gini. Kok terdikte betul sama uang sih gitu loh. Terdikte betul sama wahn itu gitu loh. Ada yang bilang seorang pengusaha besar ya, negeri ini kalau bukan karena alamnya mungkin sudah bangkrut gitu Kak. Korupsi berganti pemimpin, korupsi tidak ketulungan lagi. Apalagi sekarang, kalau dulu tuh ratusan miliar sudah kaget kita. Sekarang triliunan, gila udah katanya. Novel Baswedan juga bilang ini udah pada kesurupan nih, uang Covid pun disambar pula lagi kan. Ini kan memang moralitas atau salah pendidikan di negeri kita, atau ada apa yang terjadi sebenarnya Bang? Ini negeri itu. Apakah kita hanya hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, berharap sebuah perubahan dari Allah, atau bagaimana Bang? Tahun pemilu 82, salah seorang tokoh Golkar gitu ya, meminta analisis saya tentang pemilu 82. Ini saya mundur ke belakang nih, karena kebetulan ini berkaitan dengan kerjaan jari tangan saya bikin analisis gitu. Waktu itu makanya masih mesin tik tuh. Capeknya. Masih mesin tik biasa 82 tuh, 82, 83, 84 gitu. Minta analisis SWOT tentang peta politik Indonesia, bagaimana dilihat dari perspektif partisipasi publik gitu daripada pemilu. Jawaban saya sederhana, kalimat pendek.
Golkar saat itu sudah terlampau jauh melakukan pendekatan materialisme. Saat itu saya sudah berkesimpulan kayak gitu. Jadi tahun 82 itu, pemilu 82, saya sudah berkesimpulan Golkar sudah terlampau jauh memainkan pendekatan materialisme. Apa salah satu bentuknya adalah setiap daerah yang memenangkan Golkar, pasti pendekatan berikutnya ada pembangunan di situ. Gitu ya. Setiap ada kemenangan Golkar di situ pasti ada pendekatan materi, betul kan? Biasa. Apakah pendekatan pembangunan, apakah pendekatan dukungan gitu ya. Bahkan kalau kita ingat salah seorang menteri kalau pergi kemana-mana bagi-bagi duit gitu ya, saya nggak usah sebut siapa namanya karena udah meninggal. Nanti jadi fitnah kubur, nggak bagus gitu ya. Kalau sekarang kan baru sekarang tuh bagi-bagi kaos dengan lempar-lempar kaos gitu ya. Masih ada. Kalau dari dulu sudah ada tuh caranya kayak gitu. Tapi dia lebih santun caranya gitu. Tidak dengan dilempar dari mobil tuh bingkisan atau tuh kaos, didatengin orang datang terus orang dikasih dia gitu lah. Gitu. Saya tahu itu posisi gitu ya karena saya menyaksikan mata kepala gitu pada periode 83-84 berikutnya gitu. Disitulah kritik saya pertama bahwa ada akar yang sedang dibangun di masyarakat yaitu akar materialisme, akar di mana seseorang merasa memiliki sesuatu sebagai ukuran kesuksesan. Jadi orang dianggap sukses kalau kita punya sesuatu. Orang dianggap punya kehormatan, orang dianggap punya kemuliaan, orang dianggap punya penghargaan, memperoleh penghargaan jika punya tahta dan harta. Jadi wahan itu, ubud dunia itu diwujudkan dengan modal ketika Anda bertahta, ketika Anda berharta. Materi. Gitu ya. Anda kuasa dengan tahta dan harta, maka Anda memperoleh penghormatan, penghargaan dan kemuliaan. Sudah terjadi. Dan itu berlanjut di era reformasi menjadi lebih dalam dengan istilah reformasi struktural. Itu yang saya kritik habis-habisan gitu ya. Dan IMF kembali lagi memaksakan reformasi strukturalnya kemarin dengan bahasa reformasi struktural berkesinambungan oleh Bank Dunia, dan IMF kemarin melanjutkan berhentilah Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada APBN. Itu sebenarnya dalam rangka itu semua. Dalam rangka pendekatan uang adalah segalanya, uang adalah pasar gitu. Yeah. Dan itu mungkin nyata ketika kita lihat korupsi merajalela, sehingga seorang bupati Pasir Penajam berangkat dengan naik pesawatnya dan disuapin oleh istrinya di atas pesawat dan kemudian gak lama kemudian ditangkap oleh KPK. Gitu. Luar biasa gitu ceritanya kalau sudah seperti itu gitu. Nah, dengan begitu sesungguhnya yang perlu dievaluasi bukan cuma sekedar pada model pendidikan formal, tapi pada kultur yang kita hasilkan melalui kebijakan pembangunan. Itulah disebut dengan model pembangunan Barat. Jadi kalau kita ambil dari studi pembangunan, kebetulan ilmu saya memang ekonomi studi pembangunan gitu ya. Jadi dulu namanya ekonomi studi pembangunan, terus kemudian diubah lagi menjadi jurusan ilmu ekonomi, dan kebetulan doktor saya di situ gitu. Kita memang akhirnya harus memilih tentang aliran-aliran pemikiran studi pembangunan. Aliran studi pembangunan mana yang mesti kita pilih? Mestinya kita memilih aliran studi pembangunan bangsa sendiri. Yang saya bilang 5K, bebas dari kebodohan gitu ya, bebas dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Tapi kan kita tidak memilih itu. Sejak namanya mafia berkeli berkuasa. Karena mafia berkeli berkuasa langsung berkiblat kepada Barat. Dengan memilih developmentalismenya ala Barat. Jadilah begini. Jadi artinya sesungguhnya bukan cuma sekadar kesalahan pendidikan, tapi kesalahan orientasi pembangunan. Orientasi pembangunannya itu demikian melulu pada materialisme. Dia tidak membangun sesuatu yang sifatnya pembangunan karakter manusia secara benar gitu. Jadi national character building-nya basisnya materialisme, bukan tidak ada national character building, ada. National character building itu ada pembangunan karakter bangsa, tapi pembangunan karakter bangsa yang berbasis harta dan tahta. Maka Anda bisa lihat penghalang segala cara untuk menjadi kaya, penghalang segala cara untuk memperoleh kuasa. Anda kan tidak peduli apakah kuasa Anda berbasis curang atau enggak. Nggak peduli. 894 orang mati pada pemilu 2019 nggak peduli. Nggak ada satu. Anda kan nggak peduli ya, kalau sumber daya alam rakyat Anda ambil kemudian Anda menjadi kaya karena sumber daya alam yang Anda ambil kayak gitu. Nggak peduli. Yang penting gua kaya, lo mau apa? Atau gua sah secara hukum mendapat izin dari pemerintah. Kan gitu jadi berpikirnya. Pada saat yang sama akibatnya ada sejumlah keluarga yang tergusur, ada sejumlah keluarga yang kena banjir, ada sejumlah keluarga yang kehilangan pendapatan karena sungainya rusak, karena lautnya rusak gitu. Bodoh amat peduli gitu. Dengan begitu. Iya, kata orang Betawi bodoh amat gitu ya. Iya bodoh amat, yang penting gue kaya gitu.
Kita salah menafsirkan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya dari nyanyian yang selalu kumandang itu ya. Iya, padahal dua konstruksi bangunlah jiwanya, bangunlah raganya kan pertama sekali yang dibangun adalah jiwanya, bukan raganya. Ya, betul. Nah, itu yang saya maksud sebagai betapa pentingnya orientasi pembangunan itu direorientasi kembali. Jadi bukan ikut-ikutan dengan menggunakan istilah deregulasi, debirokratisasi dan reformasi struktural. Pertanyaan besarnya, kita masih sempat nggak nih melakukan perbaikan? Saya bilang sepanjang kita masih punya waktu ke depan, Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Itulah kenikmatan. Kenikmatan apa? Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Tapi sepanjang waktu tidak kita gunakan dalam rangka memperbaiki, ya sudah. Wassalam. Apa kabar optimis Bang Iksan Nursi untuk bangsa dan pendengar radio lah paling tidak ini sebagai akhir bincang kita, karena sebentar lagi 40 menit kita bicara nih. Diaurakan kepada pendengar di bulan Rajab yang penuh berkah ini. Silakan Bang. Iya. Allahumma barik lana fi Rajab wa penuh barik fi Ramadan. Insyaallah. Yang pertama, saya tidak kembali ke referensi siapa-siapa. Saya kembali ke referensi yang ada di ruang kerja saya gitu. Dari mungkin terbatas buku-buku yang saya punya gitu. Mungkin terbatas kajian yang saya punya. Tapi dari seluruh referensi yang saya punya, saya tetap akhirnya kembali ke Al-Qur'an. Rujukan berpikir manapun akhirnya mentok dia tidak bisa menjawab dan hanya Al-Qur'an yang menjawab. Jadi ketika orang mencoba mencari kehidupan gitu ya, di luar dari Al-Quran, dia tidak akan menemukan kehidupan itu sendiri. Dia akan menemukan dunia, tapi dia tidak menemukan setelah dunia. Nggak akan ada. Gitu. Ya memang akhirnya ini soal keyakinan, tapi hakikat kemanusiaannya menjadi hilang karena ketika manusia diciptakan pertama kali, dalam ruhnya dihembuskan pertama kali, manusia tidak bisa menghindar dari apa janjinya. Alastu rabbikum qalu bala sahidna, lalu kemudian dalam al-mu'minun ditegaskan sedemikian rupa dari nutfah sampai akhirnya dibentuk daging dan bungkus dan akhirnya hadir sebagai manusia dengan bentuknya yang lain gitu. Artinya dalam bahasa yang lain tidak ada petunjuk kehidupan di dunia ini kecuali Al-Qur'an. Nah, karena doa kita adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa barik lana Ramadan, maka sesungguhnya suka tidak suka kita memang akhirnya kembali ke Al-Qur'an. Sebagaimana Al-Quran menyatakan hudalina sobainat minal huda wal furqan gitu. Nah, petunjuk-petunjuk yang dibikin oleh manusia, petunjuk-petunjuk semua gitu. Bukan kemudian kita akhirnya mengambil sikap taklid total. Memang harus patuh dan taat pada ajaran, pada Al-Quran dan hadis. Bukan pada soal ulama yang terkadang bisa dibeli dengan tahta dan harta ya, sorry ya kalau saya bilang. Saya harus ngomong kayak gitu karena saya ngomong bukan cuma sekedar di Rasil, tapi saya ngomong di berbagai tempat. Kita nggak bisa lagi sekarang ngelihat ini kalau tidak rujukannya pada Al-Quran dan hadis, karena kita sudah berhadapan dengan situasi ilmu yang terbuka, dan Al-Quran adalah ilmu yang terbuka sejak 14 abad lalu. Tinggal apakah kita memperbaiki, mempelajari, mendalami, mentadaburi gitu ya, mengambil ibrah dari seluruh apa yang digelar dalam Al-Quran, lalu kemudian kita memang betul-betul menjadi furqan karena itu gitu. Nah, itu menjadi kata kuncinya. Sepanjang kita tidak mengambil ibrah, menjadi pelajaran dari seluruh pelajaran kehidupan manusia di dunia, dan kemudian dituliskan dengan baik tanpa kepentingan apapun dari Allah kecuali menyelamatkan kehidupan manusia itu sendiri di dunia dan di akhirat, maka kita yang salah, bukan Allah. Makanya Allah menyatakan dia tidak menjalimi hambanya. Kenapa? Karena dia sudah memberikan kasih sayangnya lewat Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran adalah salah satu petunjuk yang paling nyata betapa yang banyak Allah memberikan kasih sayang paling nyata bagi kehidupan manusia. Nah, ketika ditinggalkan Al-Quran, ya berarti manusia yang meninggalkan kasih sayang Allah itu sendiri gitu ngelihatnya. Demikian Iksan tadi saya bisa saya sampaikan. Syukran Bang. Moga sehat selalu dan selalu bermanfaat untuk banyak orang. Karena harapan masih ada ternyata, insya Allah. Terima kasih Bang Iksan Nursi. Assalamualaikum Bang. Sama. Salah dijadi tanggung jawab saya. Dan kalau benar karena kehendak Allah nyata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.